bunda kita yang alhamdulillah senantiasa hadir menyapa khususnya untuk warga RT 3. Hari ini kita mengadakan pertemuan entah yang keberapa kali. Saya sudah berjumpa dengan Ibu Hajah Neneng saking seringnya, bahkan kontribusinya mungkin sudah kita rasakan sengaja atau tidak sengaja. Dan ya selama saya menjadi LMK, saya juga sekarang alhamdulillah diamanahkan sebagai RW. Bu Hajah Neneng Hasanah yang selalu saya jumpai di RT 03, bahkan pernah di pos RW, bahkan di pos RW. Dan mungkin nanti suatu saat nggak hanya di RT 03 aja ya Pak RT ya, mau keliling ya, untuk di wilayah-wilayah 07 ya. Hari ini saya datang menjalankan tugas saya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, menjalankan fungsi pengawasan saya sebagai anggota dewan, karena saya anggota DPRD DKI Jakarta itu mempunyai 3 fungsi. Salah satunya hari ini yang kita jalankan itu fungsi pengawasan produk-produk hukum yang telah dibuat oleh DPRD DKI bersama eksekutif, yaitu Pak Gubernur dan jajaran. Makanya saya hari ini membawa narasumber yang hari ini hadir nanti akan menjelaskan. Salah satu produk adalah di mana Pak Gubernur lagi gencar-gencarnya untuk mengurangi sampah di DKI Jakarta, di mana Pak Gubernur lagi giat-giatnya khususnya di Dinas Lingkungan Hidup membentuk bank sampah seluruh RW. Ya Pak RW ya. Sekarang seluruh RW di DKI Jakarta harus punya bank sampah. Harus memilah, masyarakat DKI harus memilah dari rumahnya. Sekarang ada namanya gerakan milah sampah di setiap DKI. Ada kan kader-kader Daus dilantik menjadi kader pemilah sampah Ibu ya sekarang ya. Makanya sekarang Pak Gubernur lagi fokus bagaimana caranya kita mengurangi sampah di DKI Jakarta. Lagi fokus bagaimana Pak Gubernur sampah biar di DKI Jakarta zero, tidak ada sampah. Sedikit menyampaikan terkait dengan perda baru yang sekarang belum berlaku. Berlakunya sebenarnya 2025, perdanya ini dibuat 2024, berlakunya harusnya 2025. Sama Bunda dipending dulu, sama dewan-dewan dipending dulu, insya Allah akan diberlakukan 2026. Isinya apa? Isinya terkait dengan retribusi. Tadi Pak RW bilang retribusi dan pajak. Beda retribusi dengan pajak. Ini bunyinya retribusi, bukan pajak. Siapa yang dikenakan? Yang dikenakan yang tidak mengelola sampah dari sumbernya. Sumbernya rumah tangga yang nggak mengelola. Nanti berlaku 2026. 50 sampai 900 gratis. Yang 1.300 sampai 2.200 itu 10.000. Yang 2.300 sampai 3.000 4.000 ya, itu 30.000. Ke atasnya ada 77.000. Dan tentunya pabrik dan lain-lain itu udah tinggi lagi, menyesuaikan dengan kondisi KWH dan kegiatan usahanya. Apa aja, yang ngacung aja. Yang duluan, berarti tinggal ngecek yang duluan. Siap. Mungkin enggak 1 tambah 1 tidak 2. Yang jawabnya mungkin, karena itu kan logika kita, mungkinkah 1 tambah 1 itu 2? Iya. Ada yang jawab tidak mungkin, ini yang jawab mungkin keren. Yang jawab mungkin dia? Iya siap. Harusnya bukan mungkin aja, memang harus dijawab berapa. 1 tambah 1 yang mungkin itu berapa? 1 tambah 1 mungkin 3. Kasih. Kan ibu bapak jadilah anak. Berarti ibu sebelah sini Bu. Ibu sebelah sini Bu. Siap.
1 tambah 1 ibu jawab 2. 1 tambah 1 ibu jawab 3. Di sini bu ngadep sana bu. Itu di video masuk YouTube. Masuk YouTube. 1 tambah 1 3. Saya tanya ke ibu, ibu ini seandainya beneran ya soal 1 tambah 1. Ibu 1 tambah 1 2 itu yakin? Seandainya enggak 2, ibu enggak yakin ya? Yakinnya 2 ya? Yakin 2? Iya yakin. Itu sekarang saya rubah pertanyaannya. Yang pertama tadi yang saya tanyakan ke ibu tadi, pertanyaannya saya rubah. Dari 3 yang ibu jawab, seandainya beneran, bukan soal ibu, anak, dan bapak, jawaban 3 itu sebenarnya benar apa salah? Benar. Dari hati. Sebenarnya benar nggak 1 tambah 1 itu 3? 3 benar. Benar Pak. Wah, berat ini. Berat. Bu. Ini bukan. Ini mudah-mudahan guru matematikanya nggak di sini. Saya rasa malu banget. Ya, barangkali soal ini aja saya langsung tanya rubah jawabannya secara pasti, tapi nggak apa-apa ya, karena memang saya nyari orang yang beda. Ini yang benar, ini yang beda. Ya, saya hanya menjelaskan 2 contoh ini sengaja saya kedepankan. Karena apa? 1 tambah 1 sudah pasti 2. Sama dengan tauhid kita, begitu la ilaha illallah, kita disuruh jawab lainnya, ya tetap la ilaha illallah. Pasti ya. Komitmen juga seperti itu. Kenapa saya awali hal seperti ini sama dengan pemilu kemarin, barbar banget. Kadang kita sudah yakin pilih yang kenal. Ya, pernah Kak Ibu merasakan seperti itu? Saya yang kenal Bu Nenek, tapi di saat mendekati hari H, milihnya bisa lain hanya karena padahal pulang-pulang di hati kita merasa mengkhianati apa enggak? Kita pilihnya ini merasa melenceng dari 1 tambah 1 yang harusnya 2, kita jawabnya 3. Ya. Sebenarnya hati kita yang sebenarnya dalam hati menolak, tapi hanya karena itu prinsip dan komitmen kita berubah. Nah, padahal politik secara ubudiyah ya sama, itu bagian dari ubudiyah, bagian dari la ilaha illallah juga. Gimana hati kita, komitmen kita menjawab, ya sebenarnya itu. Tapi mau dibawa kemana arah politik kita tergantung bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Udah tahu kalau Perda itu sudah dibuat sejak 2024 ya Bunda ya. Sekarang 2025, seharusnya tahun ini sudah berjalan seharusnya. Cuma karena ibu kita baik, ini Bunda Janan yang baik, kayaknya masih dalam pengkajian lagi, survei kepada masyarakat, akhirnya itu belum dimaksimalkan untuk diterapkan. Tapi kami dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mencoba kembali ikut aktif dalam pengelolaan data tersebut. Jadi nanti petugas GPS Gerakan Pilah Sampah itu mendata bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumahnya masing-masing, siapa yang memilah sampah. Itu ya. Telah menetapkan ada namanya pajak daerah dan retribusi sampah Pak RT. Itu adalah retribusi sampah itu sambil berjalan sekarang ini pemerintah menerapkan retribusi sampah. Makanya pemerintah sekarang itu menggerakkan namanya lewat Dawis ini, pendataan milah sampah, yang ada gerakan milah sampah. Itu didata setiap rumah, didata namanya, dimasukin linknya ya ibu bapak ya, ada yang sudah didata itu dimasukin link namanya, per 1 kakak dimasukin, nanti bapak ibu kena retribusi sampah.
Retribusi sampahnya dimasukin di mana? Di rekening bapak ibu di KWH-nya listrik. Oh, Kalau listriknya bapak ibu cuma pakai yang 900 nggak kena, berarti kategorinya miskin. Di atas itu kena 10.000. Jadinya bertahap semua. Kalau KW-nya gede ya berarti kena. Tanyakan kepada dawisnya, kepada Pak RT-nya bahwa saya mau daftar bank sampah ini seperti apa. Dan yang menjadi tugas anggota DPRD di sini, pengawasan itu sangat-sangatlah penting. Terutama yang lebih fatalnya lagi itu nanti di tingkat RT dan RW. Aduan RT dan RW itu nanti pada saat reses kepada anggota dewan. Apa kendalanya? Bagaimana untuk solusinya? Jadi fungsi pengawasannya di situ. Terus yuk daftar sebelum kena. Jadi ibu kalau isi tokennya pakai pulsa yang 100.000 itu biasanya jadi 72, itu nanti bakal berkurang jadi 62. Kita kadang ngomong kok nggak seminggu-minggu aja sekarang mah, mungkin betul. Nah seperti itu. Atau yang pasca bayar, mungkin yang biasanya di sekitar bayar 400 bisa nantinya 410. Kita bertanya, nah itu yang disebut denda. Makanya yuk yang merasa ibu memiliki token di atas 1.000, silakan ibu daftar ke dawisnya, nanti didaftarin nicknya sebelum undang-undang ini berlaku. Yuk kita prepare gitu.